Guys, siapa ini? Hah? Gua siapa ya? Halo, gue Glenn. Wih, bintang tamu. I'm all the sins that you can't confess. Halo mamang-mamang sekalian, kembali lagi dengan saya Iki di channel kesayangan kalian yaitu Iki Tech. Kali ini saya dapat kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu seorang audio portable reviewer, yaitu Kak Glenn. Halo musik lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gue Glenn dari Sinfonia Musik. Wih, spesial banget ya hari ini. Untuk kali ini kita itu Kak Glenn akan ngebahas tentang TWS terbaru dari Realme, yaitu Realme Buds Air 3. Buds Air 3, ini yang paling baru ya. Betul sekali. Oke, sekarang waktunya kita coba unboxing dulu ya. Kita buka dulu. Nah, ini unitnya. Kemudian kita dapat seperti biasa buku panduan kitab-kitab suci. Kemudian ini kabel chargingnya Type C to Type E. Oh, waduh, ini bagus. Koneng-koneng ya. Oke. Kemudian selanjutnya ini dia, kita dapat ear tips. Ini tuh yang ukuran S dan L. Oke, lanjut aja kita langsung ke unitnya. Nah, ini dia unitnya. Keren ya? Glossy banget ya. Mm-mm. Lumayan berat, jadi bukan yang kopong-kopong gitu ya. Oke, kita beresin dulu mejanya ya. Sekarang kita lihat desainnya ya. Sekarang, wih, dia ini desainnya tuh mirip kayak TWS Realme pada umumnya Kak Glenn. Yang kemarin tuh Buds Air 2, tapi kalau Buds Air 1 nggak kayak gini ya, dia bentuknya adalah Di kota Iya. ini lebih pipih, terus lonjong ya. Terus dia ada yang barunya ini nih, ada tulisan Realme ini di atas. Terus untuk buds-nya sendiri, dia tuh hampir mirip kayak yang Apple gitu ya Kak. iPhone, AirPod Pro. Ya betul, kayak AirPod Pro. Terus fittingnya juga lumayan enak ini. Kalau dari saya, jadi tidak Udah tepat ya, nggak gampang jatuh gitu ya. Tuh. Kalau menurut kalian ini yang desain kayak gini, apakah ada kelebihan di segi audio mungkin dari pandangan audio? Kalau yang biasanya sih, kalau yang gua suka review juga, biasanya kalau yang bentuknya kayak ada tangkainya gini, itu biasanya ada mic tambahan. Oh, Biasanya ada mic tambahannya di sini, dan biasanya akan lebih clear mic tambahannya. Itu dibanding yang kan kadang-kadang ya cuman shell-nya doang kan, ya kayak gitu kayak bisa ada mungkin brand-brand yang lain gitu. Nah, kalau yang bentuk kayak Apple AirPods Pro ini selalu ada tangkainya gitu. Nah, ada tangkainya itu extra mic, dan karena dia ada tangkainya berarti nangkep suara mic-nya itu lebih bagus. Biasanya seperti itu. Cuman ya gue nggak tahu juga sih, belum nyobain mic-nya. Tapi kemungkinan besar seperti itu kalau model yang kayak gini. Oke. Sekarang kita saatnya ngomongin fitur-fitur yang diandalkan oleh Realme. Yang pertama itu dia ada 42 dB Active Noise Cancellation. Wih, berarti cukup sedap ya. Ya, Dan ada ANC-nya berarti. betul. Kalian juga bisa mengaktifkan mode ANC ini melalui aplikasi yang namanya itu Realme Link. Nah, di situ juga kalian bisa mengatur ada yang namanya transparency mode. Jadi TWS ini juga udah memiliki transparency mode dan ANC. Kemudian 30 Hz total playback. Berarti dia tuh daya tahan baterainya itu bisa sampai 30 jam, tapi di normal mode ya. Kalau misalkan di mode ANC dia boros biasanya. lebih boros tuh. Unitnya sendiri untuk case-nya dia kuat bisa sampai 24 jam kalau tidak salah, itu 22 jam. Artinya seharian penuh itu loh Pak. 24 jam plus ininya mungkin 6 jam, jadi total berarti 30. 30 betul. Tapi saya baca di kertas di tulisan kertasnya 5,5 jam, tapi kayaknya lebih sih. Kurang lebih lah gitu. Betul. Plus minus biasanya. Betul. Kemudian customized audio tuning. Nah, ini nih yang saya suka ini. Jadi ini tuh fitur yang bisa nge-tuning sesuai
sensitivitas telinga kita itu loh Kak, yang ada di aplikasinya itu yang kayak apa itu survei gitu. Ya, ya, ya. Jadi kalian tuh kayak nanti tuh kayak dikasih survei suara yang Bisa kedengaran atau enggak. betul Gitu. Ada beberapa option bunyi dari itu kayaknya sih dari swapping frekuensi. Jadi frekuensi yang tinggi, sedang, tengah, terus kita dicek telinga kiri, telinga kanan. Betul sekali. Akan dicari yang paling pas buat kita. Iya, keren banget. Kemudian 10 mm Dynamic Bass Boost Driver. Wih, bagaimana tuh? 10 mm. Driver 10 meter, 10 meter, 10 mm. 10 meter gede banget. Driver 10 mm itu biasanya bassnya gede karena standar untuk ukuran driver in-ear monitor ataupun TWS itu rata-rata 7 sampai 8. Kalau dia pakai 10 berarti kan otomatis penampangnya gede tuh. Penampangnya gede berarti impact bassnya kemungkinan besar akan lebih nampol, lebih bunyi, lebih gede, biasanya gitu. Secara teorinya keren ya Realme. Wih. Kemudian dual device connection. Nah, ini jadi dia itu udah support langsung connect ke dua device sekaligus ya. Kemudian 88 ms super low latency. Wih, buat yang kalian yang main game ini lumayan ya, 88 milisecond, dan ya bisa disetting di Realme Link atau biasanya kalian tekan dua earbuds-nya itu bersamaan selama 3 detik dan gaming mode-nya itu akan langsung nyala. Sekarang bagaimana sih kualitas suara dan karakter suara ini kita serahkan ke yang ahlinya nih. Biar kan kalau saya tuh yang review yang sebelumnya itu ada yang komen kalau misal Kang itu masih kurang jelas. Jadi sekarang saya serahkan ke yang profesional. Bagaimana nih Kang? Oke, tadi gue sempat nyobain Siki. Buat gue sih tuningnya sih cukup aman sih sebenarnya. Overall cukup aman. Untuk ngomongin harganya berapa sih? Dia itu harganya tuh 699.000. Ya, 700 ribuan ya. Jadi untuk kelas 700 ribuan dengan fitur yang tadi lu jelasin itu worth it banget. Nah, untuk suaranya gue pikir masih oke lah, masih sesuai dengan harganya gitu. Mungkin nggak sampai overprice-nya gitu, jadi nggak sampai lebih dari harganya. Kan kadang-kadang ada IM yang harganya 600 ribu tapi kualitas soundnya mungkin bisa sampai 1 juta atau 1.500.000 gitu. Kalau menurut gue yang ini mungkin sekelas lah, jadi tidak rendah tapi juga tidak over banget, jadi pas-pas aja, jadi safety menurut gua. Nah, bassnya sendiri tipikal bass yang cukup deep, jadi bukan yang cepat ya, jadi yang dalam aja, yang bumi, impactnya lumayan. Memang bukan yang paling cepat sih menurut gua, tapi oke lah. Nah, untuk mid-nya, ini mid-nya agak menarik sih menurut gua. Mid-nya ini sebenarnya dia agak di belakang. Kalau yang gue denger ya, gue denger dari beberapa lagu yang gue bisa pakai buat review. Tetapi dia kerasanya agak ada boost itu di mid high. Jadi efeknya itu memang jadi kerasa sedikit lebih dekat gitu suara vokal. Kalau kita dengerin vokal jadi ada penyanyi kerasa dekat. Tapi mesti agak hati-hati kalau ada boost di mid high karena ada kecenderungan mungkin bisa agak peak, jadi sedikit kerasa agak pedas untuk di mid high-nya gitu. Tapi overall sih mid-nya oke aja gitu. Nah, untuk treble-nya, high-nya, cering-ceringnya itu lumayan dapat lah ya. Overall untuk tuning suaranya seperti itu sih. Oke. Oh iya Kak Glenn, kan di aplikasinya itu ada 3 mode, yang normal, bass boost, dan satu lagi itu apa ya yang kayaknya khusus podcast itu. Apakah 3 mode itu berpengaruh ke kualitas suaranya? Bukan podcast kali, Bukan podcast ya, gue yang mungkin balance ya. Nah, yang balance ya. Kalau bass boost itu otomatis bassnya gede banget. Kemudian kalau yang balance itu berarti yang tidak ada colornya, jadi tidak bassnya nggak di boost gitu atau apanya nggak di boost, jadi balance aja. Nah, ada yang satu lagi yang treble mode atau bright mode itu gue juga lupa di aplikasinya. Nah, itu berarti dia akan bikin biasanya bassnya akan diturunin kemudian treble dinaikin. Dia akan lebih bright bunyinya, lebih nambah clarity, tapi mungkin untuk sebagian orang mungkin akan ngerasa agak sedikit pedas kalau dipakai yang bright mode itu. Oke, sang ahli sudah berbicara
mamang-mamang sekalian jadi jangan nanya lagi Kang, kurang jelas. Pokoknya seperti biasa Kagelen, kata-kata ajaib Kagelen itu apa? Percaya sama kuping sendiri. Oke, betul sekali. Oke, untuk harganya sendiri tadi saya sudah menyebutkan ya, harganya itu ada di 699.000. Tapi Realme itu dia suka ngadain kayak flash sale di Shopee atau mungkin di aplikasi Realme Store-nya sendiri, dan harganya tuh menjadi 599.000. Mungkin dari review Kaglen menjadi sedikit lebih worth it lagi ya. Iya, kalau cuma 600 ya 599 600.000 lah ya. Betul. Itu termasuk murah dengan fiturnya lagi nih. Gue banyak banget review TWS itu biasanya yang kelas 500-600 ribu itu yang biasa aja tanpa fitur active noise cancelling atau fitur true gitu, dan ini ada. Kayaknya ini salah satu yang paling murah deh yang ada fitur true dan active noise cancellingnya, karena biasanya itu di atas 1 juta. Ada sih, mungkin gue pernah review beberapa waktu lalu sedikit di bawah 1 juta. Tapi ini kan jauh banget di bawah 1 juta. Iya. Ini 500-600 ribuan, murah banget. Realme bisa juga ya dia masang harganya. Ini murah banget bener. Oke, kesimpulannya mungkin dimulai dari saya dulu ya Kaglen. Menurut saya TWS ini worth it ya. Pertama, kalau desainnya sih menurut saya dia ringan ya. Bebannya cukup ya ramah di kantong. Jadi tidak memakan tempat yang banyak, dan harganya murah berarti ramah juga di kantong, dalam tanda kutip. Kemudian untuk kualitasnya sendiri di telinga saya itu bisa dibilang mungkin cocok sih buat yang baset, dan saya sedikit baset sih tipe orang, jadi enak-enak sekali lah. Kemudian kalau kesimpulan dari Kaglen sendiri bagaimana nih untuk si Realme Buds Air 3 ini? Ya kalau dari gua, dari fiturnya, kemudian aplikasinya gua appreciate banget, cukup matang, cukup apa ya, lengkap dan matang untuk aplikasi Realme-nya ini, dengan ada tadi fitur kita bisa kayak Eki lah ya, Eki jadi ada yang bass, mid, bukan mid sih, normal gitu, apa yang tengah balance sama yang bright. Kemudian ada fitur untuk bisa ngukur sensitivitas kuping kita. Kemudian ada fitur-fitur lain kayak customize fungsi-fungsi tombolnya. Gue pikir si harga, apalagi dengan promo yang cuma 599, kayaknya sih worth it banget. Sangat worth it ya. Oke, mamang-mamang sekalian, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Dan jangan lupa untuk mampir juga ke channel Kaglen, yaitu Sinfonia Musik. Dadah.